Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjutkan pembahasan kita, yakni masih berkaitan dengan masalah qisas. Dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu sahsoin jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atrofi wa syaraitu wujubil qisasi fil atrofi ba'da syaraitil mazkurati isnani al istiraku fil ismil khas al yumna bil yumna wal yusra bil yusra wa an la yakuna bi ahadit tarafain syalalun wa kullu syakhsain, dan tiap-tiap dua orang jarol qisasu bainahuma fin nafsi, yang berjalan yang berlaku qisas di antara keduanya fin nafsi, di dalam jiwa, yajri bainahuma fil atrofi, maka berjalan atau berlaku pula bainahuma, di antara keduanya, fil atrofi, di dalam anggota-anggota tubuh, di dalam ujung-ujung badan. Jadi qisas itu bukan hanya jiwa saja, tapi ujung-ujung badan itu juga terjadi qisas. Kuping misalnya, kuping dipotong, ya akan terjadi qisas juga terhadap pemotongan kuping misalnya. Wa syaraitu wujubil qisasi fil atrofi ba'da syaraitil mazkurati, dan bermula syarat wajib qisas fil atrofi, di dalam ujung-ujung badan, di dalam anggota-anggota tubuh, ba'da syaraitil mazkurati, setelah syarat-syarat yang disebutkan, di mana kita sudah menyebutkan syarat-syarat kemarin pada pembahasan qisas kemarin. Jadi ada tambahan lagi, isnani ya, ada tambahan lagi untuk qisas anggota tubuh, dua tambahan, dua syarat. Al istiraku fil ismil khas, istirak yaitu sama dalam nama yang khusus, bergabung atau sama dalam nama yang khusus. Al yumna bil yumna, seperti al yumna bil yumna, kanan dengan kanan. Wal yusra bil yusra, kiri dengan kiri. Ya, enggak boleh kanan terus qisasnya kiri, atau sebaliknya. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Wa alla yakuna bi ahadit tarafaini syalalun, dan tidak terdapat kelumpuhan pada salah satu anggota. Tidak terdapat kelumpuhan pada salah satu anggota. Jadi yumna bil yumna, yusra bil yusra. Wa kullu syakhsain jarol qisas bainahuma. Kita akan coba membahas, mengemukakan sedikit masalah dalil.
Jadi kita ini Kong ya, dalam melakukan ibadah juga harus berpegang pada dalil. Iya, kalau ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya itu namanya mengada-ada. Makanya kita tidak menyamakan jika seandainya ada satu kelompok saudara-saudara kita yang suka membid'ahkan orang. Mereka beranggapan kalau nggak ada dalil dari Quran dan hadis, maka itu dianggap mengada-ada, bid'ah. Ya kita juga nggak bisa nyalahin mereka. Itu kan pola pikir mereka. Makanya dalam pengajian ini saya selalu mengemukakan dalil. Dalil. Wa kullu syakhsain, dan tiap-tiap dua orang jarul qisasu bainahuma, yang mengalir, yang berjalan, yang berlaku kisos di antara kedua mereka, di antara kedua orang tersebut, fin nafsi, di dalam jiwa, yajri bainahuma fil atrofi, maka mengalir juga, maka berlaku juga di antara dua orang tersebut fil atrofi, di dalam anggota badan. Kisos tentang ujung-ujung badan, berlaku juga kisos anggota badan. Nah, ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dikemukakan oleh Allah, wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Makanya kan kemarin kita udah bahas, bagi orang yang membunuh ya kisosnya bunuh, dibalas dengan bunuh. Tapi juga ada syarat-syarat. Yang kemarin kita bahas sudah ada 4 syarat. Kemudian mata dengan mata, mata dengan mata, hidung dengan hidung, nggak boleh hidung dipotong terus baru semata, nggak bisa. Ya kalau mata dengan mata, nggak boleh kuping dengan mata misalnya, nggak boleh. Jadi kisosnya harus yang seimbang, yang setara, yang setimpal. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, gigi dengan gigi juga ada kisosnya itu. Dan luka-luka pun ada kisosnya, luka-luka ada kisosnya. Cuma kan memang ini di mana, di Indonesia mungkin nggak berlaku kayak gini ya, nggak berlaku hukum kisos ya. Tapi inilah syariat Islam. Ya. Syariat Islam. Fa inna qisasa hayatun, maka sesungguhnya fa inna fil qisas, maka sesungguhnya fil qisas, di dalam qisas hayatun, ada kehidupan. Ya, walaupun memang mungkin kelihatannya sadis ya Kong ya. Qisas itu kelihatannya sadis. Seorang membunuh harus dibunuh balasnya. Kalau telinga yang dipotong, ya balasnya telinga dipotong, kisos. Kan gitu ya. Emang kelihatannya serem juga itu. Cuma itu memang membuat orang jadi takut. Jadi jerah, jadi tidak berani untuk melakukan tindak kejahatan. Ya. Karena apa? Balasnya dibunuh kalau sampai dia membunuh orang. Jadi orang enggak takut. Ya. Saya pikir ya, justru dengan kita melakukan hukum kisos, membuat orang menjadi jera untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga tidak akan terulang kembali kejahatan-kejahatan yang lain atau kejahatan yang serupa. Itu. Ya maraknya kejahatan di sini kan, kenapa sih kejahatan nggak bisa habis-habis di negara kita? Karena hukumnya itu sangat apa ya? 15 tahun.
hukumannya sangat ringan, belum lagi nanti dikasih remisi. Potongan. Oh, potong hukuman. Coba tuh lihat, akhirnya orang nggak menjadi jerah untuk melakukan tindak korupsi, untuk melakukan tindak kejahatan. Potong hukuman, ada remisi. Ya ini akhirnya ya begini. Indonesia hukum ada, kejahatan tetap aja nggak habis. Ringan hukumannya. Ya Kong ya. Coba kalau mencuri hukumnya potong, koruptor hukumnya potong tangan misalnya. Takut orang juga melakukan tindak korupsi. Pejabat misalnya korupsi, potong tangannya. Ya. Katakan jabatannya tetap dipegang media, kan kemana-mana dia malu. Misalnya tinjauan ke daerah, kok bapak tangannya dipotong? Ya karena korupsi, kan malu. Kalau sekarang mah nggak ada malunya kok. Orang korupsi itu nggak ada malunya, ketawa-tawa. Ya orang nggak ada apa-apain. Karena hukumannya terlampau ringan. Gitu. Makanya nggak salah kalau dikatakan fa inna fil qisosi, maka sesungguhnya di dalam kisos hayatun, ada kehidupan. Terus kita lanjutkan. Wasara itu wujubil qisosi fil atrofi ba'da syara'itil maskurati. Dan bermula syarat-syarat wajib qisos fil atrofi di dalam anggota badan. Ba'da syara'itil maskurati, sesudah syarat-syarat yang telah disebutkan. Kemarin kita udah bahas 4 syarat qisos, 4 syarat wajib qisos. Nah, kalau untuk qisos anggota badan isnani, ada tambahan lagi 2 syarat. Isnani. Ya, ada tambahan 2 syarat lagi. Selain syarat-syarat yang kemarin kita sudah bahas. Al-istiraku fil ismil khas. Yang pertama istirak, bergabung bersama-sama, ya. Sama dalam nama yang khusus. Al-yumna bil yumna, kanan dengan kanan. Gak boleh kanan dengan kiri. Wal yusra bil yusra, kiri dengan kiri. Wa alla yakuna bi ahadi tarafain syalalun, dan tidak terdapat kelumpuhan pada salah satu anggota tubuh. Karena di antara makna qisos adalah pembalasan yang setimpal. Jiwa dengan jiwa. Ya. Maka tentu saja tidak sama antara anggota yang kanan dengan anggota yang kiri dari segi manfaatnya. Demikian pula antara anggota yang normal dengan anggota yang lumpuh. Jadi tangan kanan ini lebih banyak bekerjanya, dalam pemanfaatan bekerja lebih banyak tangan kanan. Meskipun ada di antara kita yang juga sering kidal menggunakan tangan kiri. Tetapi secara umum tangan kanan ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak bekerja ketimbang tangan kiri. Nah, kalau kemudian melester pakai tangan kiri kanan. Ya, kita melester tembok pakai tangan kanan. Kita nyusun bata pakai tangan kanan. Makan kanan juga. Nah, jelek amat. Gitu. Jadi kalau seandainya terjadi qisos kanan dengan kiri, itu enggak seimbang. Itu enggak setimpal gitu loh. Karena qisos sendiri spiritnya adalah pembalasan secara seimbang, pembalasan secara setimpal. Kanan dengan kanan gitu. Kemudian yang normal dengan yang lumpuh enggak bisa. Ya. Kalau qisos yang kita potong tangan orang yang sehat, ya. Terus kita dibalas dengan
tangan kita yang lumpuh, nggak bisa. Nggak bisa. Yang normal dengan yang normal begitu. Kalau terjadi yang normal terus dibalas dengan yang tidak normal, itu namanya nggak setimpal, kagak seimbang. Ya kan gitu ya Kong ya. Iya. Wa kullu udwanin ukhiza min mipsolin fa fihil qisasu wala qisasa fil juruhi illa fil mudihati. Dan setiap anggota badan yang diambil dari persendian maka padanya berlaku kisos. Tidak ada kisos pada beberapa luka kecuali luka yang parah. Jadi kalau cuma luka sedikit mah nggak ada cerita kisos. Yang terjadi kisos terjadi pada perlukaan yang parah. Apalagi sampai tangan kita dikatakan dilukai. Akhirnya membuat tangan kita tidak bisa berguna, tidak bermanfaat. Ya. Nah, mungkin itu terjadi kisos. Tapi kalau sekedar perlukaan yang ya elah pakai tansoplas aja juga sembuh, kan gitu ya Kong ya? Iya. Kenapa ya tangannya Kong? Ini si Ustaz tadi tanganku dicakar. Pakai tansoplas. Ya elah, kalau cuma begitu doang mah kali nggak usah pakai kisos ya Kong ya? Iya. Kan gitu. Cakar lagi. Cakar lagi. Jadi wa kullu udwin ukhiza min mipsolin fa fihil qisasu. Dan setiap anggota badan yang diambil persendian maka padanya berlaku kisos. Karena pada anggota-anggota ini dapat dilakukan pembalasan setimpal, berbeda dengan anggota-anggota yang lainnya. Wala qisasa fil juruhi illa fil mudihati. Luka yaitu luka yang sampai merobek daging. Tidak ada kisos pada beberapa luka kecuali luka yang parah. Wala qisasa fil juruhi. Dan tidak ada kisos di dalam luka, di dalam perlukaan illa fil mudihati kecuali luka yang parah. Kecuali luka yang parah, yaitu luka yang sampai merobek daging sampai menembus dan nampak tulangnya. Oke, sampai nampak tulangnya, dagingnya robek dan tulangnya kelihatan. Itu apaan kok? Tulang. Ada nggak yang luka begitu? Ada. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal juruha kisosun, dan luka-luka pun ada kisosnya. Kisos asal maknanya adalah setimpal. Sebagaimana Anda ketahui, hal ini tidak akan nyata terlihat pada selain luka yang parah. Nggak akan tampak tuh selain pada luka yang parah. Itu luka yang sampai merobek daging, sampai menembus dan nampak tulangnya. Itu bisa terjadi kisos. Kalau hanya sekedar luka misalnya, baret misalnya, wah nggak deh. Kong ya. Alhamdulillah nih, tiap hari kita bisa bahas fikih. Ilmu mah Kong buat kita sendiri. Yang lain yang nggak bisa hadir kan hari ini nggak dapat ilmu tentang kisos. Wajib kita menuntut. Kong ya. Iya. Kong Jit hadir, alhamdulillah hari ini bisa dapetin ilmu kisos. Jadi nanti kalau ngomong di masyarakat, Kong Jit coba terangin masalah kisos. Ini masalah ada warga kita yang terluka. Karena kita udah punya ilmunya, Kong Jit bisa jelasin. Oh enggak, kalau sekedar luka begitu enggak perlu pakai kisos, tutup aja pakai tansoplas. Obat merah kelar. Jadi gimana Kong kalau yang dapat kisos? Jika lukanya parah, dagingnya sampai robek, tulangnya sampai kelihatan. Ya. Soalnya putus. Dagingnya robek, lukanya kelihatan. Nah kalau putus, nah itu ada kisosnya. Telinga misalnya putus, balasnya potong lagi telinga, tapi kanan
ame kanan, nggak boleh. Kanan dengan kiri. Jadi sekali lagi nggak usah kita segan-segan menuntut ilmu. Kita nggak perlu ngelihat nih ustadznya siapa yang ngajar. Yang penting ilmunya. Yang penting kan ilmunya. Biar kata teman sendiri juga. Kalau ternyata ilmunya banyak, boleh kita ngaji sama dia. Ini kan kagak. Ya. Alhamdulillah ya Kong ya. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, Amin. sehat jasmani dan rohani, dan ilmu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.